Oke, selamat malam pemuda-pemudi GSJA Alpha Omega Pontianak dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Charles di ibadah pemuda malam hari ini. Oke, doa dan harapan saya kalian semuanya tetap bersemangat, tetap sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Nah, malam hari ini di ibadah pemuda kita ada satu tema yang luar biasa. Kita akan lihat satu orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, gimana sih cara bergaul dengan Tuhan? Nah, ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Jadi kita ibadahnya itu hanya ya kurang lebih 20 menit, 20 sampai 30 menit ya untuk ibadah live streaming pemuda. Jadi harapan saya kalian semua bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kita mau memuji menyembah Tuhan bersama. Buka hati kita masing-masing, buka hatimu datang pada Tuhan. Gunakan waktu yang tidak lama ini untuk benar-benar kita rasakan Tuhan berkarya, Roh Kudus bekerja di hati kita. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Boleh komen di kolom komentar gimana kabar kalian semua. Siapapun yang mengikuti, siapapun kamu, siapapun Anda yang mengikuti live streaming ini, saya mau tahu kabarmu. Oke? Saya mau tahu kabarmu. Silahkan komen di kolom komentar. Puji namamu, Engkau baik Yesus, Engkau baik. Segala hormat bagimu, pujian bagimu. Tiada yang sepertimu. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus memimpin kita semua dari awal sampai selesai. Kami bersyukur padamu Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami hingga detik ini. Kami akui bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami akui bahwa kami butuh Tuhan setiap waktu. Dan karena itu juga kami mau hidup bagimu. Kami mau selalu hidup bagimu. Kami undang Engkau hadir ya Roh Kudus di dalam pribadi kami masing-masing. Berkaryalah dalam persekutuan kami malam hari ini. Berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih banyak. Haleluya. Oh, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Sebab itu ku sembahkan, ku pujikan, ku tinggikan Engkau, Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Ku sembah Engkau, Yesus. Ku puji Engkau, Yesus. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Engkau yang layak disembah, layak dipuji, diagungkan. Glory bagimu, hosana bagimu, terpuji namamu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah.
sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih banyak untuk malam ini. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Dan sekarang kami siap belajar firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami belajar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik, buat semua pemuda, semua anak Tuhan dimanapun kalian berada, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan, kemasyuran hanya layak bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, itu dia. Nah, malam ini ada satu bagian firman Tuhan saya mau bacakan buat kita semua. Saya belajar, kalian juga belajar, kita semua belajar tentang seorang anak Tuhan yang luar biasa yang ada di Alkitab ya. Namanya Henok. Nih, kita baca Henok ya. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Oke. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata begini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Wow, 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, teman-teman semua, ada satu orang di Alkitab yang pergaulan dia dengan Allah itu begitu luar biasa, begitu dekat. Ya, namanya Henok. Jadi Henok ini adalah salah satu contoh orang yang hidupnya itu bergaul dengan Allah. Nah, berapa lama dia bergaul dengan Allah? Dia bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Berarti sangat lama ya, sangat panjang pergaulan si Henok ini dengan Allah. Dan luar biasa. Pergaulan ini, kedekatan dia dengan Allah ini, hubungan dia dengan Allah ini enggak pernah rusak sama sekali. Enggak pernah berakhir selama dia hidup. Enggak pernah stop di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Jadi Henok ini benar-benar bergaul dengan Allah seumur hidupnya, yaitu 365 tahun. Lalu firman Tuhan bilang, dia nggak ada lagi di dunia ini. Karena dia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana ya? Diangkat ke surga. Ya, berarti hidupnya Henok nggak disia-siakan. Masa mudanya sampai masa tuanya, sampai putih rambutnya, sampai selesai dia di dunia ini, dia benar-benar bergaul dengan Allah selama dia hidup di dunia ini ya. Jadi hidup di dunia ini bagi Henok adalah kesempatan untuk bergaul dengan Allah. Emang dia nggak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya? Ya pasti dong. Pasti bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Tetangga, apalagi keluarga dan lain sebagainya, pasti dia bergaul. Tetapi dia sadar betul bahwa bergaul dengan Allah itu jauh lebih penting. Jadi dia benar-benar menjaga. Saya yakin Henok nggak sia-siakan 365 tahun ini. Jadi selama dia hidup di dunia ini, dia ini nggak pernah mati ya. Jadi Henok dan juga Elia, mereka adalah dua orang yang nggak pernah mati. Mati badannya itu nggak pernah. Mati secara fisik, secara jasmani nggak pernah mati dia. Karena langsung diangkat oleh Allah. Nah, dari kehidupan Henok kita belajar bahwa selama hidup kita yang cuma 70-80 tahun, jangan pernah disia-siakan. Puji Tuhan kalau sampai 80 tahun, 70-80 tahun. Kalau hanya 50, 60, 30, 40 gimana?
Jangan sampai kita sia-siakan hari-hari hidup ini. Ya, bergaul benar-benar dengan Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Ya. Tuhan lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Sepenting apa sih studi kita sampai kita nggak mau bergaul dengan Tuhan? Sepenting apa sih pekerjaan kita sampai kita kok nggak mau beribadah? Sepenting apa sih eh, bisnis kita sampai kita lupa beribadah, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan? Sepenting apa sih kesibukan kita sampai kita kok nggak mau bergaul dengan Tuhan? Nggak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kita semua mau pendetakah, mau jemaat Tuhan, mau pelayan Tuhan, harus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Harus hidup bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Pastikan setiap hari kita siapkan waktu untuk selalu baca firman Tuhan. Kalau ada jam ibadah, kita ibadah. Jangan sampai ibadah online pun tidak ibadah. Saya nggak bisa ke gereja, Pak. Saya ibadah online aja ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, zaman sudah berubah. Kita harus jujur, harus akui bahwa zaman sudah berubah. Ada yang mungkin agak menjaga bagaimana supaya ya jangan sampai terpapar COVID ini ya. Sehingga dia memilih untuk ibadah online. Oke, silakan ibadah online, tapi ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan ibadah sambil, contohnya ibadah sambil buka toko, lagi pujian penyembahan kita layanin orang untuk belanja. Iya Pak, mau bungkus berapa Pak? Indominya berapa contohnya ya. Atau orang datang belanja kita sambil, itu bukan ibadah namanya. Itu lagi dengar kayak dengar radio sambil kerja itu. Walaupun ibadah online harus kusyuk, harus benar-benar tenang, harus benar-benar persiapan ibadahnya. Kayak kita lagi di gereja, mandi yang rapi, pakaian yang rapi, dan pokoknya itu kalau ibadah ya, kalau ibadah online ya, kalau ibadah online. Jadi benar-benar sungguh-sungguh kita kayak lagi di dalam gedung gereja dan lagi beribadah. Kalau ibadahnya ibadah online, ya. Tapi kalau memang bisa ke gereja ya tinggal terapkan protokol kesehatan saja, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sanitizer dan sebagainya. Ya. Jadi benar-benar kalau di khotbah saya 2 minggu lalu itu saya sampaikan bahwa situasi sekarang ini adalah situasi krisis. Jadi jangan sampai situasi krisis ini membuat kita akhirnya benar-benar lupa dengan Tuhan. Justru dalam situasi krisis kita harus lebih gencar-gencarnya mencari Tuhan. Ya, jadi sekali lagi malam hari ini kita belajar dari Henok bahwa hidup ini jangan pernah disia-siakan dengan kesibukan yang lain. Ya. Kesibukan apapun, jangan pernah sia-siakan hidup ini dengan melakukan semua itu sampai kita nggak bisa beribadah atau bergaul dengan Tuhan, mencari Tuhan, sampai nggak ada kesempatan. Jangan. Sekali lagi saya mau bilang, sepenting apa sih kesibukan kita sampai kita nggak mau ibadah, nggak mau ikut ibadah online, kita nggak mau berdoa, baca firman Tuhan. Aduh, kita semua termasuk saya, kita harus menjaga pergaulan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Henok. Saya baca sekali lagi, ini Henok nih. Dia umurnya panjang banget nih. 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul. Kita langsung ayat 23 sampai 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bayangin aja. Umur yang sangat panjang. Wah, ini luar biasa panjang nih. Umur manusia pada saat itu ya. 365 tahun. Dan selama 365 tahun ini Henok bergaul dengan Allah. Dan dia nggak mati, sama sekali nggak mati.
dia lalu diangkat oleh Allah ke sorga. Ya, jadi kalau Henok yang umurnya 365 tahun aja, dia pakai untuk mencari Allah, dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, maka kita yang umurnya, firman Tuhan bilang kalau kita kuat 70 sampai 80 tahun. Kalau sampai segitu. Ada yang 30-an Tuhan sudah panggil, ada yang 40-an, 50-an, 60-an udah dipanggil Tuhan, meninggal. Ya, jadi kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup. Oleh karena itu, selalu cari Tuhan di sisa-sisa hidup ini. Jangan sia-siakan kesempatan. Tetap dekat dengan Tuhan ya, beribadah, berdoa, baca dan renungkan firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka kita sedang membangun hubungan, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita sudah dapat keselamatan, mari kita jaga keselamatan itu. Kita isi hidup baru, kita sudah dapat hidup baru kan? Di dalam Yesus kita dapat hidup baru. Isilah hidup baru itu dengan terus membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Ya, tetap semangat ikut Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Ibadah kenaikan kemarin, kenaikan Tuhan Yesus, ingat janji Tuhan ya. Tuhan Yesus pulang duluan ke sorga, sediakan tempat buat kita di sorga. Nanti dia akan datang jemput kita dan tinggal bersama-sama dengan dia di sorga. Itu janji yang luar biasa. Makanya kita semua harus setia, jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sampai waktunya nanti kita dipanggil pulang. Oke? Mari terus bergaul dengan Allah. Tuhan Yesus mencintaimu. Kita nyanyi lagu tadi, refnya saja ya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jangan sampai dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan lebih penting dari apapun yang kita pentingkan sekarang. Tuhan lebih penting dari semua, yang paling penting. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan. Tetap setia beribadah. Tetap rajin beribadah. Baca dan renungkan firman Tuhan. Terus berdoa. Tetaplah berdoa. Bapa di sorga, taruhlah firman-Mu di hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Biarlah kami hidup melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak muda GSJA Alpha Omega Pontianak, dan setiap rekan-rekan kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini, siapapun mereka, Tuhan, hamba berdoa datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam hidup mereka semua. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, kami percaya Engkau-lah sumber pertolongan yang pasti. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus.
Mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan tolong agar semuanya sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Tuhan mencukupkan segala dana biaya agar semuanya bisa sekolah dengan baik. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong sediakan pekerjaan terbaik dalam nama Yesus. Aku berdoa apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami dapatkan pertolongan, kami dapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa biar semuanya tetap setia di dalam Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Bergaul dengan setia kepada Tuhan Yesus. Selalu terhubung dengan Tuhan. Melalui doa dan firman, pujian dan penyembahan. Terima kasih banyak. Hamba berdoa, pimpin kami semua sekarang dan selamanya. Kami akan mengakhiri ibadah malam ini. Hamba berdoa, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah pemuda malam hari ini dari awal sampai selesai. Tetap semangat, ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mencintaimu. Shalom.